Sedari tadi kau hanya mengatakan tidak mau dan tidak bisa. Katakan alasanmu menolak menikah denganku. Kali ini suara Geran yang meninggi ikut terbawa emosi. "A- a- aku, alasanku," terbata Lili suaranya melemah. "Alasanku karena kau pasti akan menyesal menikah denganku yang sudah tidak gadis. Dan jika kau sudah tahu itu, maka keluargaku pun pasti akan menderita." Batinnya merenung gelisah. Tiba-tiba Geran menangkup sebelah sisi wajah gadis cantik itu dan diarahkan ke arahnya sehingga jarak wajah mereka sangat dekat. Sampai hembusan napasnya terasa satu sama lain. Apa yang kamu lakukan?" Panik dan waspada Lili mendorong dada bidang itu namun tak tergerak sama sekali. "Kau tidak bisa kan mengatakan alasannya? Jadi cukup terima dan turuti saja nasibmu," ucap Geran tersirat ancaman menekan. Membuat gadis tersebut tertegun menelan ludah takut. Menyeramkan. Bagaimana bisa aku akan menikah dengan lelaki sepertinya? Batin Liliana sudah menangis gemetaran. Melihat keterdiaman gadis itu yang kalah argumen, seringayan tipis kemenangan terulas di bibir Geran seraya mendekatkan bibirnya ke sisi wajah dekat cuping telinga Lili lalu berbisik. "Aku sungguh menantikan malam kita. Akan kupastikan wajah cantik ini memerah oleh kepuasan." Liliana. Mendengar hal itu seketika kedua bola mata Lili melebar dengan raut muka memerah padam. Seiring degup jantungnya berdetak cepat. Dia, dasar mesum, teriak Liliana secara refleks mendorong keras dada lelaki itu sehingga menciptakan jarak. Geran yang terdorong kembali ke posisi duduk semulanya, dia malah tergelak tertawa merasa puas telah membuat gadis itu malu. Liam yang sebagai sekretaris pribadi Geranu mencuri lirik pada kaca tengah mobil untuk melihat keadaan tuannya yang tengah tertawa di kursi belakang. Dia menghembuskan napas pelan, tak habis pikir akan sikap tuannya yang jika sudah melihat hal yang disukainya pasti akan bersikap agresif dan berkuasa. Liam hanya bisa merasa sedikit iba dengan Liliana yang sudah terperangkap dalam genggaman Geran. Sepertinya Tuan benar-benar sudah tertarik dengan gadis itu. Memang tak perlu diragukan lagi, karena aku pun sempat terpesona oleh kecantikannya. Tapi, apakah ini akan baik-baik saja? Melihat gadis itu sangat menolak keras untuk dinikahi. Sementara di mobil hitam lainnya, di mobil tersebut tampak sepasang suami istri yaitu Pak Handoyo dan Ibu Tarti. Mereka terduduk di kursi penumpang belakang sedangkan dua orang bodyguard di kursi depan dengan salah satunya sebagai sopir. Udara dalam mobil itu terasa begitu tenang dan hening, namun berbeda dengan yang dirasakan oleh seorang wanita yang sebagai seorang ibu dari gadis yang akan dinikahi. Wanita itu terlihat resah dan gelisah, masih tak percaya juga sedikit kurang yakin akan keputusan suaminya yang membiarkan anak semata wayangnya itu akan dinikahi secepat ini. Dia melirikkan mata ke samping di mana suaminya terduduk berdampingan. "Pah," panggilnya yang langsung Pak Handoyo menoleh. "Ya, kenapa mah?" "Pah, apa Papa yakin akan menikahkan putri kita pada lelaki yang bahkan putri kita kenal saja tidak?" Pak Handoyo tersenyum tenang seraya mengusap punggung tangan sang istri yang terlihat gelisah dan bimbang itu. "Aku tahu kamu pasti khawatir. Tapi meskipun begitu, Papa yakin akan keputusan Papa. Apalagi ini kan putra dari sahabatku, Yudhistira, yang pasti akan memperlakukan putri kita dengan baik. Kalau soal belum mengenal, hal itu bisa setelah menikah juga tak masalah. Bukankah dulu kita juga begitu? Menikah padahal tidak saling kenal." Benar juga sih. Tapi terjeda Ibu Tarti masih terlihat ragu dan gelisah. Apa ini tidak apa-apa tanpa mendengar pendapat Lili terlebih dahulu? Apalagi tadi dia terlihat terkejut.
Sejenak Pak Handoyo menghembuskan napas pelan seiring pandangannya beralih menatap lurus ke depan pada jalanan. Mau bagaimana lagi? Papa sudah terlanjur mengucapkan janji dengannya. Dan aku tidak bisa melanggar janji yang aku ucapkan begitu saja. Mendengar hal itu seketika Ibu Tarti terdiam hanya bisa menghela napas panjang. Dia sudah tidak bisa membantahnya lagi. Kalau sudah menjadi keputusan suaminya, apalagi ini menyangkut soal perjanjian dan wasiat dari seseorang yang sudah meninggal. Lili, Mama hanya bisa berharap. Semoga kamu bahagia dengan pernikahan atas perjodohan ini. Hingga hari H pun tiba. Matahari begitu terasa hangat menyinari lingkungan sekitar. Sampai kehangatannya menjalar memenuhi udara dalam gedung tinggi itu. Dalam gedung tinggi tersebut begitu sangat ramai oleh orang-orang yang berbondong masuk ke dalamnya, di mana di dalamnya tengah berlangsungnya acara sakral, yaitu pengucapan janji suci pasangan Liliana dan Geranum Yudhistira. Dalam aula besar penuh dekorasi mewah dan hiasan bunga di setiap sisi dan sudut ruangan. Gadis cantik berbalut gaun pengantin putih nan mewah itu sudah berdiri di pelaminan bersama pria tampan bersetelan tuxedo putih. Keduanya tampak sangat serasi disandingkan bagai lukisan raja dan ratu bak negeri dongeng. Meski sangat disayangkan raut wajah dari sang mempelai wanita terlihat kaku dan tertekan tak ada kebahagiaan dari sorot matanya. Namun untungnya para tamu tak begitu menghiraukan akan ekspresi itu. Mereka seakan sudah tersihir terpesona oleh kecantikan luar biasa yang dimiliki gadis pengantin tersebut. Sampai tak henti-hentinya suara bisik saling membisik bergosip penuh kekaguman terus terlontar dari bibir para tamu. Aku dengar dia dari desa pelosok. Iya benar, tapi sungguh tak kusangka ada gadis desa secantik bidadari begitu. Pantas saja Tuan Muda Geranum melangsungkan pernikahan secepat ini. Sungguh beruntung dia memiliki wanita secantik itu. Lihatlah, saat dia tersenyum, rasanya ada air terjun dalam hatiku. Bikin adem. Oh, meski perumpamanmu berlebihan, tapi kau benar. Ocehan-ocehan para tamu undangan seraya menikmati jamuan dengan pandangan terus tersorot pada panggung pelaminan. Mereka memperhatikan si bintang utama di sana. Sedangkan di atas pelaminan, si gadis bintang utama yang sedang menjadi pusat perhatian itu sudah seperti boneka yang mengulas senyuman juga ucapan yang sama secara terulang. Dia tampak sudah diambang kesabarannya untuk menahan diri lagi. Ini sungguh menyesakan sekali. Rasanya mulutku terasa sakit akibat kebanyakan senyum. Belum lagi sorot mata mereka yang melihatku dengan tatapan seperti itu. Ini sangat menyiksa sekali. Apa aku harus berpura-pura pingsan agar bisa keluar dari sini? Batin Liliana yang sudah lelah dengan situasi. Dia melirik sebal pada lelaki di samping kanannya yang terlihat beraut muka berkebalikan darinya. Dia kelihatan senang banget. Apa itu senyumannya? Atau sama sepertiku. Tapi aku harap itu hanya senyuman kepura-puraan dia. Gumam Liliana dalam hati seiring raut mukanya berubah suram mengingat akan rahasia terbesar dalam dirinya.